Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Mongonsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011 dari kelas 12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 1 mata kuliah PBO. Jadi di praktikum 1 ini ada capaian dan ringkasan pemahaman, yaitu kriteria yang ingin dicapai dari praktikum tersebut. Ada 10 kriteria yang diperlukan, dapat kita lihat di sini. Dan selanjutnya itu ada foto praktikan yang menunjukkan bahwa kami telah melakukan kerjasama antar rekan kerja. Lalu yang selanjutnya itu adalah penilaian observasi. Yang pertama, penilaian terhadap diri sendiri. Ada terdapat 5 indikator untuk penilaian. Yang pertama itu kepatuhan terhadap prosedur. Dari skala 1 sampai 5 saya meletakkan 5. Yang kedua, kemampuan penyelesaian tugas. Saya menaruh skala 3. Yang ketiga itu kerja sama tim, saya menaruh 4. Inisiatif dan problem solving, saya menaruh 3. Dan kedisiplinan dan etika kerja, saya menaruh 4. Selanjutnya itu penilaian terhadap rekan kerja. Rekan kerja saya, yang pertama itu ada Joy Kristo Truli Sembiring dengan NIM 11S23012. Yang kedua itu Wahyu Rizky F. Simanjorang dengan NIM 11S23040. Untuk Joy Kristo, bisa dilihat indikatornya, dan untuk Wahyu bisa kita lihat sendiri indikator dan skalanya. Lalu yang selanjutnya itu laporan aktivitas praktikum. Yang pertama itu melakukan instalasi Java Development Kit. Untuk aktivitas yang ini sudah saya lakukan sejak lama. Yang kedua itu melakukan instalasi VS Code, juga sudah saya lakukan. Yang ketiga melakukan instalasi extension pada Visual Studio Code, sudah saya lakukan. Selanjutnya itu melakukan pengaturan pada VS Code. Selanjutnya membuat workspace pada VS Code seperti ini. Seperti yang tiga ini, SK1, SK2, SK3. Selanjutnya itu melakukan compile dan run program Java. Selanjutnya itu mengakses bahan latihan dan mempraktikkan penggunaan dasar-dasar kode program Java. Yang selanjutnya itu adalah studi kasus 1, perbedaan diagonal. Apa itu perbedaan diagonal? Jadi di studi kasus 1 itu perbedaan diagonal diberikan sebuah matriks persegi, maka hitung selisih absolut antara jumlah diagonalnya. Sebagai contoh, matriks persegi sebagai berikut. Jadi yang kita hitung itu adalah diagonal kiri dan juga diagonal kanan. Kita kembali ke VS Code. Jadi untuk melaksanakan tugas tersebut, yang pertama itu kita membuat ini baris code ini berfungsi untuk supaya kita bisa menggunakan scanner. Scanner itu adalah bagaimana apa yang diberikan oleh pengguna atau inputan dari pengguna itu bisa kita baca, yaitu menggunakan scanner ini. Jadi untuk menggunakan scanner tadi itu, maka kita gunakan template ini. Selanjutnya itu adalah public class SK1 11S23011. Jadi di sini di baris code ini kita mendefinisikan sebuah kelas yang bernama SK1 11S23011, di mana kelas ini menjadi tempat kita atau sebagai wadah dari tempat kita menjalankan programnya atau menulis program. Selanjutnya itu public static void main. Ini ibaratnya sebagai template untuk kita memulai code kita. Lalu yang selanjutnya itu scanner yang tadi diimport tadi itu, scanner yang saya buat ini bernama scanner. Jadi inilah yang berfungsi nanti untuk menerima inputan dari pengguna. Selanjutnya itu ada integer n. Integer n ini itu adalah ukuran dari si matriks tadi. Jadi inputan dari pengguna itu yang pertama itu yang diminta itu adalah untuk mengisi besar dari ukuran matriks. Jadi si scanner ini meminta pengguna untuk memasukkan angka. Dalam case ini angkanya berguna untuk menentukan ukuran dari si matriks. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi if n sama dengan 0. Jadi jika si pengguna menginput ukuran dari matriksnya itu 0, maka
otomatis si program akan memprint 0 dan programnya itu otomatis berhenti karena ada baris code yang ini, return. Return ini merupakan perintah untuk komputer supaya berhenti menjalankan programnya. Jadi jika si pengguna menginputkan 0 untuk ukuran matriksnya, maka otomatis si program akan memprint 0 dan program selesai. Lalu yang selanjutnya itu membentuk matriks. Baris code inilah yang bertugas untuk membentuk matriksnya tadi dari ukuran yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu kita akan mengisi matriks dengan inputan. Jadi untuk mengisi matriksnya kita menggunakan looping, yaitu for, seperti yang kita lakukan di mata kuliah sebelumnya, yaitu dasar pemrograman. Jadi kita menggunakan for ini untuk mengisi si matriksnya. Jadi saya akan jelaskan dikit, mulai dari sini loopingannya. I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Jadi kalau misalnya kita ingin membentuk matriks 3 kali 3, maka N-nya sama dengan 3. Jadi I-nya mulai dari 0, karena indeks itu selalu mulai dari 0. Jadi I sama dengan 0, berarti untuk yang barisnya itu sama dengan 0, lalu J-nya sama dengan 0. Selanjutnya sampai J lebih kecil dari N. Sampai jangan sampai J sama dengan N atau J lebih besar dari N. Dan begitu juga dengan si I-nya. Lalu itu untuk inputannya itu kita menggunakan si scanner tadi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya itu scanner plus ini itu artinya bahwa karena kita tidak memerlukan scannernya lagi atau kita tidak membutuhkan inputan dari pengguna lagi, maka si scanner ini kita tutup. Lalu selanjutnya itu kita mendefinisikan sebuah diagonal kiri dan dua buah diagonal kiri dan diagonal kanan. Fungsinya apa? Yaitu untuk menyimpan jumlah dari angka di diagonal kiri dan diagonal kanan. Jadi di ini kan ada 1, 5, 9 untuk diagonal kiri. Untuk diagonal kanan 3, 5, 9. Jadi si diagonal kiri berfungsi untuk menyimpan jumlah dari ketiga angka tersebut, yaitu 1 tambah 5 tambah 9. Kalau diagonal kanan 3 tambah 5 tambah 9. Lalu yang selanjutnya itu adalah string builder. Apa itu string builder ini? String builder ini ibaratnya untuk membuat string yang bakal sering berubah-ubah. Kenapa bakal sering berubah-ubah? Seperti contohnya untuk membuat 1 tambah 5 tambah 9 ini. Karena kita menggunakan iterasi, maka awalnya itu stringnya itu hanya 1 tambah. Namun karena iterasi dilanjutkan, maka akan menambah 5 tambah ini dan juga 9. Maka si string itu akan selalu berubah. Maka kita menggunakan string builder ini supaya lebih efisien. Selanjutnya itu ada iterasi lagi. Iterasinya ini inilah yang berfungsi untuk mencari si diagonal tadi. Jadi kita mulai dari I sama dengan 0 karena indeksnya mulai dari 0, maka si diagonal kiri itu rumusnya itu kan mencari diagonalnya itu yaitu baris dan kolomnya itu angkanya itu sama. Jadi mulai dari 00, 11, 22. Seperti contohnya ini baris ke 0, kolom ke 0. Maka ini angka 1 inilah sebagai diagonal kirinya. Lalu ini baris kedua, baris ke 1, kolom ke 1. Lalu ini baris kedua, kolom kedua. Lalu di sini ada juga kondisi ketika untuk menambahkan si tanda tambah supaya programnya ini seakan-akan memberitahu bahwa kita memang ingin menambahkan ketiga angka tersebut. Jadi setiap kali eh, setiap kali angka ditambahkan ke dalam si string buildernya tadi, maka tanda tambah ini juga ditambahkan ke dalam ke samping angkanya dengan spasi. Lalu ketika angka terakhir masuk, maka tanda tambahnya itu tidak dibuat lagi.
Lalu yang selanjutnya itu diagonal kanan, hampir sama dengan diagonal kiri. Diagonal kanan ini logikanya itu tinggal menggunakan rumus ini untuk mencari diagonal kanannya. Nah, akan saya contohkan supaya lebih memahami. Misalnya kita membuat matriks ukurannya 3 kali 3, maka n-nya sama dengan 3. Berarti i-nya mulai dari 0 tadi kan. Berarti barisnya baris ke 0, terus n-nya 3, 3 kurang i sama dengan 0 tadi, berarti 3 kurang 0 kurang 1 berarti 2. Berarti baris ke 0 kolom kedua, berarti baris ke 0 kolom kedua, berarti 3. Dan selanjutnya itu untuk mencari diagonal kanannya, tadi kan i-nya sudah sama dengan 0, berarti i plus plus, berarti i-nya sama dengan 1 sekarang. Berarti 3 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 1. Yang berarti si matriksnya itu baris ke 1 kolom 1 di angka 5 ini, dan yang selanjutnya angka 9. Hampir sama juga dengan yang sebelumnya, ini akan menambahi tanda tambah setiap ditambahkannya angka baru ke dalam string boolean tadi. Lalu yang selanjutnya itu ini untuk selisih absolutnya tadi, selisih absolut di antara diagonal kiri dan diagonal kanan. Tapi untuk mencari selisih itu kan pengurangan, tapi kita ingin mencari nilai absolut, maka kita menambahkan math.abs. Apa ini math.abs ini? Inilah yang berfungsi untuk membuat hasil dari operasi penjumlahan atau pengurangan itu tidak negatif atau bernilai absolut. Lalu yang selanjutnya itu tinggal print sesuai dengan apa yang diminta di modul. Baru yang selanjutnya itu studi kasus 2, positif, netral, negatif. Apa itu positif, netral, negatif ini? Jadi di SK2 ini diberikan sebuah array bilangan bulat. Maka hitunglah rasio elemen-elemen di dalamnya yang positif, negatif, dan netral. Cetak nilai desimal dan setiap fraksi pada baris baru dengan 6 tempat desimal sebagai contoh ini. 6 tempat desimalnya itu yang maksudnya itu ada 6 angka di dalam satu array. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Di SK2 ini berarti kita disuruh membuat sebuah array satu dimensi yang dimana itu berisi 6 angka. Jadi di antara 6 angka ini kita akan mencari angka positif, angka negatif, dan netral. Netral itu angka 0. Lalu setelah kita mencarinya, kita akan membagi dengan jumlah banyaknya angkanya. Baiklah, mari kita masuk ke code-nya. Yang pertama itu template untuk scannernya tadi, supaya kita bisa menggunakan scanner tadi. Selanjutnya itu kita mendefinisikan sebuah kelas untuk di mana kita menuliskan code kita. Lalu yang selanjutnya itu template-nya untuk memulai program. Lalu di sini saya membuat nama scannernya itu ini supaya kalian tahu bahwa nama scanner ini bebas, boleh diganti-ganti. Tidak harus melulu namanya itu harus scanner. Bisa juga diganti dengan ini. Lalu yang selanjutnya itu ini untuk membaca ukuran array-nya. Jadi sebenarnya ukuran array-nya itu tidak harus 6. Tapi sesuai dengan modul ini 6 tempat desimal. Jadi bisa saja kita buat 7 karena ini bebas. Ini bebas karena sesuai dengan inputan pengguna. Kalau misalnya kita buat 8, itu terserah saja. Lalu yang selanjutnya itu kita membuat variabel, 3 buah variabel untuk sebagai wadah tempat si angka yang positif, negatif maupun yang netral. Itu dimulai dari 0 semua. Selanjutnya itu ada baris code yang berfungsi untuk mengisi array dan menghitung jumlah positif, negatif, dan netral. Jadi inilah code yang berfungsi untuk mengisi array-nya tadi. Dimulai dari 0, yaitu
indeks ke 0, yaitu angka pertama, sampai lebih kecil dari n. Misalnya kita ingin memasukkan 7 angka, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang dimana itu adalah 7 angka. Jadi inputannya itu kita menggunakan si scannernya tadi. Lalu yang selanjutnya itu pengecekan kondisi tadi. Jika angka di dalam arraynya itu lebih besar dari 0, maka positifnya nambah. Kalau angka itu lebih kecil dari 0, maka itu yang negatif yang bertambah. Lalu kondisi else-nya di mana angka 0. Jadi si variabel netral ini yang bertambah. Lalu kita menutup scannernya karena sudah selesai digunakan. Lalu di sini kita mendefinisikan si rasio positif, rasio netral, rasio negatif. Jadi si positif tadi kan sudah menyimpan banyaknya bilangan positif dalam array. N ini merupakan jumlah banyaknya angka di dalam array tersebut. Lalu karena yang diminta itu dalam bentuk desimal, maka kita menggunakan double. Lalu selanjutnya tinggal sistem outprint seperti yang diinginkan di modul. Kita tinggal mengikuti apa yang diinginkan di modul. Lalu yang selanjutnya itu studi kasus 3, min dan max. Jadi di studi kasus 3 ini, min dan max. Apa itu min dan max ini? Jadi di studi kasus 3 ini diberikan 5 buah bilangan bulat positif. Cari nilai minimum dan maksimum yang dapat dihitung dengan menjumlahkan tepat 4 dari kelima bilangan tersebut. Kemudian cetak nilai minimum dan maksimum tersebut dalam satu baris sebagai dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Sebagai contohnya ini. Saya akan menjelaskan sedikit. Misalnya ada angka 13579. Angka yang 4 angka terbesar atau satu angka terkecil di array tersebut dan satu angka terbesar itu tidak akan dimasukkan. Seperti contoh di min ini, angka yang paling besar itu tidak dimasukkan, maka 4 angka yang terkecil lah yang dimasukkan. Jadi tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Lalu yang untuk yang max, angka yang paling kecil yang tidak dimasukkan, yaitu angka 1. Maka tinggal 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi kita masuk ke code-nya. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan import java.util.scanner ini untuk menggunakan scannernya. Selanjutnya itu pendefinisian sebuah kelas. Kelasnya ini sk3 underscore 11s230111. Disinilah tempat kita menuliskan code-nya. Lalu yang selanjutnya itu public static void main, yang dimana ini adalah template. Lalu yang selanjutnya itu scanner. Nama scannernya kita buat ini. Inilah untuk mendefinisikan untuk membentuk si scanner tadi supaya bisa kita pakai. Lalu yang selanjutnya itu karena di modul ditetapkan bahwasanya array-nya itu berukuran 5 buah, maka langsung saja kita buat 5 tanpa perlu meminta inputan dari pengguna. Tapi bisa saja kalau kita ingin menerima inputan dari pengguna, tapi yang diinginkan modul bukan lain seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu inilah untuk membaca 5 bilangan bulat tersebut. Inilah untuk memasukkan angka-angka dari angka-angka yang diinginkan yang untuk dimasukkan ke dalam array tersebut. Kita menggunakan iterasinya. Jadi i sama dengan 0, i lebih kecil dari array length. Array length inilah ukuran ini tadi si array-nya. Maka si inputannya itu inputan dari apa saja angka yang ingin kita masukkan ke array-nya itu menggunakan scanner Moses tadi. Lalu ketika scanner sudah selesai dipakai, kita close. Lalu di sini ada integer sum sama 0. Lalu ini min array indeks ke 0, max array indeks ke 0. Apa maksudnya ini? Jadi ada sum sama dengan 0. Sum sama dengan 0 ini membuat 3 wadah yang menyimpan
jumlah total angka. Jadi yang menyimpan total angka itu cuma si samanya aja sebenarnya. Eh, jadi si sum ini berfungsi untuk menyimpan jumlah total angka dari eh, 5 angka yang dimasukkan. Lalu angka yang terkecil itu angka yang terkecil itu di dibuat indeks pertama, yaitu indeks ke 0, eh, karena nanti itu akan dibandingkan dengan indeks yang lain. Jadi eh, dibuat saja kalau indeks yang minimum dan maksimum itu yang ke 0, karena nanti ada code yang membandingkannya dengan angka-angka lain. Ini bisa saja masih berganti nanti. Lalu selanjutnya itu integer min sum. Jadi untuk mencari hasil dari ini saya akan tampilkan. Untuk mencari hasil dari 10 dan 14 ini kita menggunakan integer min sum, sum kurang max. Jadi nanti kita akan mencari si bilangan yang paling besar. Lalu sum ini kan tadi kan jumlah dari seluruh bilangannya. Jadi untuk mencari si min tadi, karena si min ini tidak membutuhkan angka yang paling besar. Jadi dia akan membuang angka paling besar dengan mengurangi sumnya dengan max-nya. Sama juga dengan max sum ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah sistem outprintlen. Ini yang diinginkan di sini tadi, min max tadi. Eh, Lalu yang selanjutnya ini ada mendefinisikan sebuah metode khusus yang bertugas membuat rincian angka yang dijumlahkan dengan mengabaikan satu angka tertentu. Apa maksudnya itu? Jadi di sini ada eh, variabel untuk array dan variabel untuk exclude. Apa ini exclude ini? Jadi di exclude ini berfungsi untuk membuang satu angka yang sama. Misalnya dalam 5 angka tersebut kita memasukkan angka 1, 3, 3, 5, 7. Maka angka 3 itu akan dibuang. Tapi si exclude ini hanya berfungsi satu kali saja. Jadi jika ada dua eh, jika ada dua atau tiga, jika ada tiga angka yang sama, maka satu akan dihilangkan. Terus dua angka yang sama ini akan tetap masuk juga, karena ini hanya dipakai sekali saja. Lalu string buildernya ini eh, string buildernya ini bernama details. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan rincian angka yang akan ditampilkan nantinya. Inilah eh, si yang bertugas untuk menyimpan rincian angkanya. Lalu inilah boolean skip false tadi yang berfungsi untuk eh, exclude si angkanya tadi. Jadi exclude-nya itu cuma boleh sekali. Jadi jika sudah eh, terjadi exclude, maka otomatis ini akan menjadi true. Lalu yang selanjutnya mengiterasi setiap elemen dalam array dan akan disimpan sementara dalam variabel 6. Jadi eh, iterasi ini berfungsi untuk mengiterasi angka-angka di dalam array-nya tadi. Lalu setelah diiterasi, maka angka-angka tersebut akan disimpan sementara ke dalam sinom. Lalu di sini ada pengecekan kondisi. Kondisi ketika jika 6 tidak sama dengan exclude, maka bilangan akan dimasukkan. Apa maksudnya itu? Jadi jika kan angka di 6 ini sudah tersimpan angka-angka yang ada di dalam array tadi. Jadi jika angka di dalam 6 itu tidak sama dengan exclude, maka bilangan akan dimasukkan. Jadi si exclude ini adalah dua angka yang sama tadi. Jadi jika tidak sama, maka akan otomatis dimasukkan tadi. Lalu di sini ada pengecekan kondisi. Jika 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 itu bukan angka yang pertama, maka si code ini akan memberikan tanda tambah supaya ini tadi, supaya merepresentasikan bahwa kita ingin melakukan penambahan pada tiap-tiap angkanya. Lalu selanjutnya itu menambahkan elemen di dalam 6 ke dalam objek string builder. Inilah yang menambahkan angka-angka tadi ke dalam string builder
ini details. Lalu yang selanjutnya itu baris ini mengembalikan string yang sudah dibangun oleh string builder sebagai hasil akhir dari metode get detailsnya. Baiklah, mari kita coba jalankan program SK1 ini. Kita coba untuk menginput 0, maka yang kita harapkan pasti akan 0. Nah, lalu yang selanjutnya kita coba menginput 3, maka otomatis kan ini tadi untuk mencari diagonal, berarti ini matriks. Karena kita input 3 berarti ukurannya itu 3 kali 3, berarti kita input 11, 2, 4, 4, 5, 6, 10, 8, 12. Diagonal kiri 4, 19, 15, 4, 19, 15. Berarti code kita berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya studi kasus 2. Kita input 6. Jadi di studi kasus 2 ini tadi yang berfungsi untuk mencari positif, netral, negatif. Jadi 6 berarti array kita berisi 6 buah angka. Isinya itu min 4, lalu 3, lalu min 9, lalu 0, 4, dan 1, 0,50, 0,17, 0,33. Berarti code kita berjalan dengan sukses. Marilah kita masuk ke SK3. Jadi di SK3 ini karena si array-nya itu sudah ditetapkan dalam satu array itu 5 buah angka, maka kita tidak perlu meminta inputan dari pengguna untuk menginput berapa banyak panjang angkanya. Jadi kita tinggal run, lalu kita tinggal memasukkan angka yang kita inginkan, yaitu sebanyak 5 biji. Kita coba dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat, karena sesuai, berarti program kita berjalan dengan lancar. Baiklah Pak, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.